Oke, lanjut. Kita mau mereview Bolam Cry H4 XHP 50 buat Jazz, Honda Jazz G8 RS. Ya, ini Bolam Cry XHP 50 second generation 30 watt ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi saya tugasnya hanya bisa memaksimalkan ya supaya outputnya mantap ya. Tapi buat Anda yang perfeksionis ya harus sama seperti halogen, ya lebih baik tidak usah pasang LED ya, seperti itu. Banyak juga yang bilang begini, "Pak, saya mau pasang lampu yang sama seperti Lexus terangnya." Kita hanya bisa istilahnya memaksimalkan gitu ya. Kalau Anda mau terang seperti Lexus, seperti aslinya, seperti Mercy yang terbaru, dia bilang ya nggak bisa juga ya, Anda beli Mercy-nya aja langsung seperti itu gitu ya. Namanya mengupgrade, tapi kalau mau persis sekali ya juga nggak bisa gitu ya. Sama seperti Anda mempunyai idola mungkin K-pop atau apa sih artis lah ya, potongan rambutnya Anda kasih fotonya ke tukang cukur, bilang ke tukang cukurnya, saya mau gunting rambut mirip dia. Nah setelah digunting kok nggak terlalu mirip, atau ya miripnya cuman sepersekian gitu ya, ya namanya juga mengikuti gitu ya, belum tentu bisa hasilnya 100%, hanya bisa dimaksimalkan ya, sama seperti LED. Tugas saya adalah memaksimalkan gitu ya. Jadi kalau buat Anda yang perfeksionis ya lebih baik pakai halogen aja ya. Banyak juga yang berkomentar bertanya, "Pak, hujan tembus nggak?" "Wah, jangan pakai LED bro, hujan nggak bakal tembus." Ada juga yang bilang begitu. Sekarang masalahnya begini, mobil-mobil baru, Mercy, BMW, Alphard, ya, mobil-mobil yang 500 jutaan dan mobil-mobil yang murah-murah juga sekarang sudah menggunakan LED. Ya, contohnya Avanza yang baru sudah menggunakan LED, Innova yang baru juga sudah menggunakan LED, tapi semua di versi yang kalau Innova di versi atas ya, kalau di Avanza di semua global mungkin udah pakai LED semua ya. Jadi maksud saya adalah begini, misalnya kalau orang bilang LED nggak tembus hujan, kenapa pabrikan mobil pakainya LED dan warnanya putih? Itu ya, ngerti dong? Mercy bawaan pabriknya pakai LED warna putih, BMW pakai LED warna putih, pokoknya Alphard juga pakai LED warna putih. Padahal gampang dong. Misalnya kalau warna putih itu menurut Anda tidak tembus hujan, kenapa nggak si bosnya Mercy telepon ke tukang bikin lampu? Lampunya dari mana? Dari Valeo, dari Stanley, atau dari Koito. Ya, dia telepon dong ke bos Stanley misalnya, "Bos Stanley, gue mau buat mobil Mercy nih, S900, gue mau yang tembus hujan." Kenapa nggak dia request chipnya yang warm white saja? Tapi kenapa tetap dikasih chip putih? Itu ya. Jadi banyak orang Indonesia bilang warna putih nggak tembus hujan. Salah. Warna putih lebih bagus terhadap penglihatan kita di malam hari. Kenapa? Karena kalau Anda jalan ya, warna putih, lampu-lampu pelang jalan itu atau mata kucing di jalan itu akan langsung kelihatan. Ya. Sebenarnya masalah tidak tembus hujan itu bukan dari lampunya, tapi dari kaca depan mobil kita bisa juga. Ya, dari kesehatan mata dulu deh saya jelasin ya. Mata Anda jangan lupa, jangan jangan makan terlalu manis ya. Cek gula darah. Ya, gula darah jelek, mata rabun. Ya. Kedua, cek apakah ada katarak atau ada selaput lapisan yang sudah terbentuk. Kalau belum parah, Anda bisa ditetes pakai obat. Ya. Ketiga, cek tekanan bola mata ya, itu bisa menyebabkan glaukoma. Apa itu saya nggak berani ngomong lebih lanjut karena saya bukan dokter, tapi intinya adalah cek kesehatan mata ya. Kedua, dari sisi mobil ya, banyak yang konsultasi ke saya, "Pak, saya habis pasang kaca film 60%, lampu saya jadi gelap." Saya tanya, kenapa pasang kaca film 60%? "Pak, takut kena etilang, takut apa sih itu CCTV etilang ya."
nggak pakai sabuk mungkin, atau mau bawa istri tetangga, atau mau bawa selingkuhan gitu ya. Jadi dipasanglah kaca film 60%. Jadi lampunya gelap. Salah sebenarnya. CCTV e-tilang kalau Anda pakai kaca film 60% kayaknya masih bisa kelihatan Anda di dalam. Ya, karena kamera e-tilang itu membentuk sudut 45 derajat yang akan jatuhnya, nyorotnya sama dengan tegak lurus dengan kaca mobil Anda di depan. Ya, kenapa kalau kita melihat kaca depan mobil yang kalau yang tebal nggak kelihatan, karena dia miring, kita ngelihatnya begini, jadi sinar yang datang akan dipantulkan. Tetapi kalau kameranya membentuk sudut, dianya kaca mobil juga ada sudut, dia akan datangnya sinar tegak lurus dan akan tembus. Itu kalau menurut saya. Ya, jadi kaca film tebal belum tentu kamera e-tilang nggak bisa ngelihat, belum tentu. Sebenarnya kalau kamera e-tilang bukannya melihat kaca film, sebenarnya bukannya melihat Anda di dalam, tapi melihat plat nomor mobil Anda. Jadi saya bukan mau mengajari Anda jahat nih. Saya juga nggak mau nanti saya diburon oleh polisi ya. Jadi intinya adalah dengan mengumpetin plat nomor mobil Anda. Bagaimana caranya? Kasih lapisan mika supaya nanti kalau waktu difoto bleach ya, kalau plat nomor mobil Anda ada plastik mika, mengkilap plastiknya, di bleach, mantul, nomor Anda tidak terbaca itu. Ya, tapi saya nggak ngajarin Anda loh. Ya, saya nggak ngajarin. Jadi Anda pakai mika akrilik yang semengkilap-mengkilap setiap pagi sebelum Anda berangkat, Anda poles. Supaya kenapa? Waktu difoto bleach, karena ada mika, mantul. Jadi plat nomor mobil Anda nggak begitu kelihatan. Ya. Kedua, kalau malam kamera e-tilang itu dia tidak nyalain bleach, tapi dia nyalain IR, infrared. Karena kan gelap. Ya, nyalain infrared. Anda pasang infrared lampu di plat nomor mobil Anda. Ya. Kenapa? Karena kamera IR ketemu IR blank. Ya, tapi saya nggak ngajarin loh, cuma saya kasih tahu triknya. Ya, jadi pasang kaca film nggak ada solusi. Jadi Anda mencari LED yang lebih terang, itu solusi yang salah ya. Oke, kita lanjut langsung. Syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, ya harus stabil. Ketiga, harus adjustable. Keempat, serviceable. Syarat bonus kelima, bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing. Ketujuh, pendinginan ya. Saya sudah banyak ulang-ulang videonya. Ini untuk Jazz RS GE8 ya. Watt dan luxnya levelnya dia cuma 30 watt, 3100 lux maksimum. Kedua, stabil, saya jamin, jadi tidak ngedrop ya. Bohlam ini kalau 30 watt ya 30 watt terus ya. Jadi wattnya tetap, luxnya juga harus tetap ya. Luxnya nggak boleh turun. Jadi wattnya tetap, luxnya harus tetap juga. Jangan wattnya tetap tapi luxnya ngedrop. Lux itu adalah output cahaya ya. Watt itu adalah input dayanya. Jadi input dayanya, keluar cahaya. Ini daya masuk, daya keluar berbentuk cahaya. Jadi ininya 30 watt, ininya 3100 lux. Jalan 15 menit, ininya 30 watt, ya ini juga harus 3100. Jangan nanti jalan 5 menit, ini 20 watt juga ini turun jadi 2000. Itu tidak bagus, itu namanya ngedrop. Ada yang berkomentar kan naik, dia bilang, "Pak, LED saya sudah nyala beberapa lama, dia naik dari 25 ke 30. Nah, Anda harus ngecek tuh luxnya. Waktu daya ini naik, luxnya naik atau luxnya turun. Gitu ya. Makanya kenapa saya ngomong watt dan lux. Jadi ada dua hal, ya. Banyak yang menulis spesifikasi indah-indah di deskripsi. Jadi supaya Anda tertarik untuk beli. Itu sebenarnya banyak orang menulis spesifikasi indah-indah, saya juga nggak tahu karena dia mengerti atau dia hanya copy paste. Saya ngomong apa adanya, ini cuma 30 watt, 3100 lux. Stabil, iya dijamin. Ketiga, adjustable. Ini penting bro. Bohlam ini harus bisa disetting, diputar. Ini jarak putarannya banyak. Ya, kenapa? Karena untuk membentuk sudut cut off, untuk menghilangkan bayangan gelap lebih maksimal, supaya membentuk sudut cut off, supaya outputnya padat. Seperti itu. Ya, penting ini penting.
Ya, jadi bukan asal-asalan kita ngomong ya. Syarat LED bagus itu ada 7 ya. Keempat, serviceable, nggak bisa diservis, ini bisa diservis. Jadi kalau chipnya mati bisa kita ganti selama stok chipnya ada. Kelima, bayangan gelap, ini penting, ada hubungan dengan juga syarat ketiga tadi ya. Adjustable, barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi dulu, kita akan papas, kita akan setting ya. Ada yang berkomentar sebelumnya pasang JSG 8 hasilnya kurang begitu maksimal atau kurang begitu bagus, dia review jujur. Makanya barang sudah sampai Anda pasang, ada baiknya Anda WA ke saya, fotonya, videonya, supaya kita bisa koreksi Anda masang sudah benar atau belum, gitu ya. Anda masang sudah benar atau belum, saya butuh input, masukan, koreksi ya. Lebih baik ada tutornya dong, ada yang memberitahu Anda, ada yang mengajari Anda dibandingkan Anda bergerak sendiri, gitu ya. Makanya Anda beli LED di saya bukan hanya beli, tapi setelah beli Anda butuh panduan, butuh pemasangan, silakan WhatsApp saya, gratis ya. LED ini tidak storing, tidak mengganggu radio Anda, tidak mengganggu komponen elektronik mobil Anda, dijamin ya, tidak storing intinya. Soal pendinginan juga penting ya, karena kalau Anda nggak percaya soal pendinginan, gini deh, Anda jalan siang, lampu kan nggak nyala ya. Anda jalan siang, lampu nggak nyala, Anda buka kap mesin, Anda pegang body LED-nya, panas nggak? Panas bro. Jadi lampu LED belum nyala aja, ruangan mesin Anda sudah panas. Bagaimana lampu LED tersebut sudah nyala, tapi ditiupnya angin panas di mesin? Itu namanya kan Anda membunuh LED dengan pelan-pelan ya, benar nggak? Makanya kenapa banyak LED yang nggak awet, banyak LED yang cepat rusak, meredup, ya itu karena overheat ya. Kenapa saya rekomendasikan Cree? Kenapa sih bro lu nggak mau rekomendasiin bolam lain yang lebih terang? Sebenarnya ada kan yang lebih terang dari Cree. Karena saya buka kuncinya, tipe LED ini heavy duty. Heavy duty itu bisa diajak kerja berat, karena chipnya ini temperatur kerjanya bisa tinggi. Makin tinggi temperatur kerja chip, makin bagus ya. Sedangkan bolam-bolam chip lain, saya tidak tahu temperatur kerjanya berapa maksimumnya ya, paham? Karena kenapa? Panas. Indonesia negara macet, Jakarta terutama kota-kota gede itu macet bro, di mana-mana. Jadi kalau macet itu ruangan mesin panas. Makin panas, makin Anda mau membunuh LED. Kenapa? Karena dia butuh pendinginan. Dia nyala, ditiup kipas. Kipasnya itu kan buat mendinginkan. Sedangkan angin yang ditiup itu angin panas. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED. Itu intinya ya. Makanya kita butuh LED yang temperatur kerjanya bisa tinggi. High temperatur itu penting dibandingkan Anda beli merek ya. Jadi harus cari LED yang temperatur kerjanya tinggi. Makin tinggi chipnya makin bagus. Jangan lupa kalau Anda mau masang ya, lepas dulu ininya, pasang klipnya, pasang karetnya dulu, baru pasang bolamnya. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet, bukan kipas di dalam karet ya. Kipas harus di belakang karet ya. Jadi seperti ini kira-kira. Dan karet ini tidak dibobok, tidak dihajar. Karet ini PNP ya, saya jamin 100% PNP. Nah, ini sudah pasang, baru bolamnya masang. Nah, ini lihat, ini di belakang ya. Nah, soal syarat ketujuh adalah pendinginan. Pendinginan ini penting ya. Ini ada heatsink. Heatsinknya ini masih kelihatan bro ya. Heatsinknya masih kelihatan ya. Jadi LED bagus itu syarat ketujuh, makin dingin makin bagus. Nah, pendinginan itu bisa diciptakan oleh heatsink dan kipas, dan teknologi dari pembuang panas dari tengahnya, pembawanya, carriernya, dari tembaga atau dari aluminium atau dari heat cooper pipe atau dari cooper ya. Ini double cooper, bukan single. Philips Ultinon Essential G2 single, ini double. Osram single, ini double, jadi lebih bagus ya, lebih gede, lebih volumenya lebih gede, tentu penghantar panasnya tentu lebih bagus ya. Dan heatsink ini penting sebenarnya. Ini kalau makin tinggi makin bagus. Sirip itu namanya heatsink. Sirip ini makin gede makin bagus, makin diameternya makin lebar makin bagus. Kenapa? Ya untuk pendinginan ya. Kipasnya segini, heatsinknya segini ya.
Nah, kalau ini dipasang, Anda lihat heatsink masih kelihatan dari samping. Ya, heatsink masih kelihatan dari samping. Tujuannya kenapa? Supaya angin yang ditiupkan oleh kipas itu bisa keluar dari samping. Jadi tidak buntu. Banyak LED yang heatsinknya nggak ada. Jadi angin meniup itu buntu. Jadi kalau nggak ada sirip ini buntu tertutup begini. Jadi kipas ini jalan, angin mau kemana larinya? Karena kenapa? Tertutup oleh karet. Jadi buntu. Jadi sama aja dengan tidak meniup angin. Makanya banyak orang bilang, Pak, anginnya bukan ke belakang waktu saya pasang di mobil, kok di belakang banyak angin. Karena buntu. Sedangkan ini tidak bakal buntu. Ini kipas muter, angin bakal keluar dari celah pinggir ini nih, sirip-sirip ini. Gitu ya. Nah, kalau Anda tidak ada ininya, sirip yang di sininya ketutup semua, ya, ketutup semua. Jadi tanpa ada ininya, ketutup semua. Angin mau kemana larinya? Ditiupin oleh kipas sekencang apapun buntu. Buntu, resikonya apa? Artinya tidak ada pendinginan. Nah, makanya kenapa syarat ketujuh kita bikin. Pendinginan itu harus bagus. Ya, dari heatsinknya, dari kipasnya. Kipas Anda mau 50.000 RPM, mau kenceng, mau pakai ball bearing, tapi kalau heatsinknya nggak ada, buntu. Percuma, angin itu mau kemana? Mentok, ya, buntu. Nah, makanya kenapa ini heatsink masih ada sisa. Walaupun karetnya tebal, dia masih ada celah. Jadi angin bisa keluar dari pinggir-pinggir sini. Ya, kebanyakan LED di luaran adalah tanpa heatsink, langsung kipas. Pede sekali dia membuat LED itu, ya. Jadi tanpa ada sirip-sirip ini, langsung bodinya saja. Jadi kalau dipasang mendem. Angin mau lari dari mana? Mau ke depan? Nggak bisa, mentok bro, angin ya. Makanya banyak LED yang bermasalah di pendinginannya. Makanya banyak juga langsung ngedrop, ya. Belum di stress test sudah ngedrop. Banyak itu LED seperti itu, ya. Jadi makanya satu, syarat LED bagus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, harus stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable, syarat bonus. Kelima, bayangan gelap kecil. Keenam, tidak storing. Ketujuh, soal pendinginan, ya. Pendinginan makin bagus, makin LED tersebut makin awet. Ya, kenapa saya rekomendasi Cree cuma level 30 watt? Kenapa nggak saya rekomendasikan yang DHP 62 watt, 52 watt, yang 70 watt? Bohlam tersebut bagus, terang, tapi syarat lainnya tidak terpenuhi gitu loh, ya. Jadi makanya kita membuat syarat itu poin-poin. Saya menjual LED ini bukan yang hari ini kita jual, tapi kita sudah riset 1 tahun lebih gitu ya. Ini kabel sudah diraju, tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok. Apa bedanya? Kadang orang bertanya, apa bedanya Pak dengan HID, lebih terang mana? Kalau HID Anda ribet, harus ada install kabel set. Ya, orang biasa nggak bisa, Anda harus iket-iket balasnya, kabel-kabelnya menjelimet. Ya, dan dia kalau siang hari ngedim nggak kelihatan apa-apa. Karena kenapa? HID nyala ada jeda, ya, seperti itu. Dan terangnya sudah kalah dengan LED. Tapi LED yang Anda beli harus berkualitas, ya, jangan LED yang abal-abal. LED abal-abal juga nggak bisa mengalahkan HID. Tapi kalau LED ini bisa mengalahkan terangnya dari HID, ya, seperti itu. Saya rasa cukup reviewnya. Ya, oh satu hal lagi, dari semalam banyak yang WA ke saya, Pak, saya pasang LED kok lampu indikatornya nggak nyala, lampu high beamnya, ya. Saya tanya pasang LED apa? Oh dia pasang LED, dia beli di online segala macam. So far so good, LED saya ini indikator nyala, ya. Saya belum pernah dapat laporan, Pak, kok saya pasang LED ini indikatornya nggak nyala pada saat high beam. Itu tahu nggak kenapa? Saya sering ngomong bilang begini kan. Ini LED bisa buat common ground, common positif. Jadi common ground, common positif ini kita pasang begini bisa. Kita balik begini bisa. Ya. Karena drivernya di dalam ada dioda bridge, dia support. Nah, karena bisa bolak-balik common ground, common positif itu, kalau drivernya nggak bagus atau drivernya nge-bypass, makanya waktu high beam lampu indikator Anda bisa nggak nyala. Karena tiap-tiap mobil di Indonesia itu aneh. Toyota common positif, Honda common positif, Mitsubishi common negatif. Ya, karena bolak-balik begitu harus bisa itu LED, kalau nggak dia nggak bakal nyala. Makanya kadang-kadang indikatornya high beam nggak bisa nyala. Karena kenapa? Dia nge-bypass drivernya. Seperti itu. Tapi so far so good, ini bohlam belum pernah ada laporan high beam tidak bisa nyala. Tapi selama
Tapi setahu saya memang ini bohlam, makanya kompatibel sekali dengan mobil yang ada di Indonesia. Jadi saya belum pernah dengar ada yang high beam nggak nyala ya. Kemarin ada yang WhatsApp ke saya, dia pasang Ultinon Essential G2, indikator high beam nggak nyala. Dia nanya saya solusinya bagaimana. Seharusnya Anda nanya ke Philip Indonesia. Kenapa saya pasang kok high beamnya nggak nyala? Kenapa Anda nanyanya ke juragan lampu? Dan Anda beli bukan di saya. Dan saya suruh dicarikan solusinya. Jadi kalau Anda beli barang di Indomaret, ya komplain di Indomaret. Jangan Anda beli barang di Alfamart, Anda komplain di Indomaret, gitu ya. Makanya kenapa saya tidak rekomendasikan bohlam itu. Makanya selalu saya ngomong sudah jujur apa adanya. Bohlam bagus itu seperti ini. Tapi kenapa masih Anda beli bohlam yang tidak bagus, Anda beli gitu. Jangan karena harga, jangan karena merek. Ya, karena kalau Anda beli merek Philip Osram, Anda bukan beli terang, tapi Anda cuma membeli merek. Ya, saya berani jamin ini lebih terang dibandingkan merek tersebut ya. Oke, cukup reviewnya, tapi saya juga jual Philip ya. Anda nggak usah khawatir, saya juga jual Philip. Buat Anda yang mau Philip ya boleh beli di saya gitu ya. Tapi kita ngomong apa adanya, kurang begitu bagus, kurang terang ya. Storing juga bayangan gelapnya gede. Oke, cukup. Terima kasih.